Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 334.1. Karena perbedaan ketinggian, Huo Yuhao hanya merasakan aroma lembut di depannya. Namun, dia tidak bisa repot-repot menikmati aroma ini sekarang. Sayap yang menyilaukan menutup dan menelan Huo Yuhao dan Wang Donger. Tiba-tiba, cahaya putih yang kuat dilepaskan dari tubuh mereka. Pada saat yang sama, Su Sanxi mengungkapkan senyum di wajahnya meskipun dia dikelilingi oleh 3 tuan roh jahat yang kuat. Senyumnya agak kurang ajar. Jika Bei terjaga, dia akan berkomentar betapa murahnya senyum Su Sanxi. Cahaya hitam pekat bangkit dari tubuhnya sekali lagi. Detik berikutnya, hitam dan putih berpotongan. Hitam pekat dan domain Xuan Wu-nya menghilang pada saat yang hampir bersamaan. Apa yang menggantikan mereka adalah bola cahaya putih yang menyilaukan. Dari serangan dari 3 tuan jiwa jahat yang mengejar Su Sanxi, 2 garis cahaya biru dingin yang berasal dari Yan Feng mencapai Su Sanxi terlebih dahulu. Namun, lampu biru dingin yang diisi dengan aura jahat segera menghilang saat mereka memukul bola cahaya putih. Mereka tidak memiliki efek apapun. Setelah itu, bola cahaya putih berubah menjadi emas. Tang Dai, Lu Genggeng, dan Yan Feng menatap proyeksi palu emas kecil yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari bola cahaya keemasan. Mereka bertiga kemudian ditutupi oleh palu-palu ini. Jiwa mereka berguncang dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menakutkan mereka. Mereka tidak bisa diganggu untuk menyerang lawan mereka lagi, dan dengan panik mendukung pertahanan mereka. Mantra di tengah kekosongan, badai spiritual. Ini adalah salah satu keterampilan fusion Huo Yuhao dan Wang Donger. Mereka pernah menggunakan keterampilan ini untuk menyelamatkan Zhu Zi dalam perang, menyebabkan banyak kepala hancur berantakan. Sampai hari ini, Zhu Zi masih bisa mengingat ini dengan jelas. Itulah sebabnya tatapan Zhu Zi menajam ketika dia melihat palu emas kecil, saat dia mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Ada pandangan perjuangan yang tak terlukiskan di matanya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. 3 tuan roh jahat diserang pada saat yang sama, tetapi reaksi mereka semua berbeda. Tang Dai tertegun, sementara Lu Genggeng mengintip ke langit dan meraung. Lemaknya mulai bergejolak. Yan Feng merilis lingkaran cahaya biru es yang kuat yang melindunginya. Di matanya, api spiritual biru es melonjak dan menahan serangan keterampilan fusi. Namun, dia masih jatuh dari langit. Karena Huo Yuhao telah mengizinkan Su Sanxi untuk menyelinap ke wilayah lawan mereka untuk mendapatkan kemenangan timnya, dia tentu saja mempertimbangkan keselamatannya. Di turnamen sebelumnya, dia pernah bertanya kepada Su Sanxi apakah mungkin baginya untuk berganti posisi dengan Wang Donger saat dia melepaskan keterampilan fusi mereka. Pada saat itu, Su Sanxi mengatakan itu tidak mungkin. Memang, Huo Yuhao dan Wang Donger adalah satu entitas ketika mereka melepaskan keterampilan fusi mereka. Ketika mereka melepaskan keterampilan fusi mereka, undulasi kekuatan jiwa mereka terlalu kuat dan tidak stabil. Dengan kendali Su Sanxi atas keterampilan jiwanya, tidak mungkin baginya untuk menggusur mereka. Namun, itu benar-benar berbeda sekarang, 5 tahun kemudian. Sebelum mereka meninggalkan Akademi Shrek, dia sudah bisa menyelesaikan perpindahan ini. Ini juga salah satu gerakan pembunuh terkuat dari Sekte Tang. Mereka telah menunggu hingga hari ini untuk menggunakannya. Ini adalah yayasan mereka, Yayasan Sekte Tang dan Yayasan 7 Monster Shrek. Mereka menendang semua lawan mereka dan maju ke semifinal sebelum melepaskan kekuatan terbesar mereka. Jika tim lain yang telah dieliminasi oleh mereka hadir sekarang, mereka kemungkinan besar akan dimenangkan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Sekte Tang sekarang. Sekte Tang telah menggunakan metode pertempuran yang berbeda di setiap putaran tim. Tidak ada petunjuk apapun untuk digunakan lawan selanjutnya untuk menentukan taktik mereka selanjutnya. Perpindahan dan kembalinya ini memungkinkan Sekte Tang untuk memberikan serangan keterampilan fusi terhadap lawan mereka tanpa peringatan. Itu sangat mengesankan. Seorang penatua yang mengenakan topi bambu di antara para penonton bersumpah dengan kekaguman, Shrek, selalu Shrek. Lampu hijau redup melintas di matanya. 3 tuan jiwa jahat dikendalikan pada saat yang sama. Bahkan Yan Feng terkuat telah memasuki keadaan sementara dari kekosongan mental. Huo Yuhao dan Wang Donger mengungkapkan diri mereka lagi.
Namun, mereka tidak segera mengejar. Sekte Tang telah mengeluarkan keterampilan fusi dan menggunakannya pada Sekte Roh Kudus. Sesuatu seperti ini tidak tercapai hanya oleh Su Sanxi saja. Ketika Huo Yuhao dan Wang Donger melepaskan keterampilan fusi mereka harus mencoba yang terbaik untuk menekan dan menutupnya terlebih dahulu untuk mencegah kecelakaan terjadi saat Su Sanxi memberikan keterampilan fusi. Setelah kontrol seperti itu, keduanya membutuhkan kesempatan untuk beberapa waktu pemulihan. Di sisi lain, Xiao Xiao dan Jiang Nanan sudah didakwa. Heike itu juga mengangkat meriam berat ke bahunya setelah dia melepaskan Eye of Fear. Meriam itu seluruhnya berwarna merah darah, dengan ujung berbentuk kerucut. Apakah itu meriam penusuk kelas 7? Pada saat ini, Zheng Zan akhirnya bisa mengkonfirmasi bahwa Heike itu bukan insinyur jiwa kelas 6. Jelaslah bahwa dia adalah seorang master jiwa 6 cincin yang telah berhasil dipromosikan menjadi insinyur jiwa kelas 7. Insinyur jiwa kelas 7. Sebenarnya ada insinyur jiwa kelas 7 di Tangsek. Dia belum genap 20 tahun. Bahkan di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, dia akan menjadi salah satu dari sedikit yang langka. Selain itu, dia masih seorang master jiwa tipe makanan. Seberapa luar biasa dia? Ada alasan sederhana mengapa Zheng Zan menilai Heike itu sebagai insinyur jiwa kelas 7. Ia telah menggunakan 3 alat jiwa kelas 7 secara berurutan. Kalau bukan karena fakta bahwa kemampuannya sudah pada tingkat yang sebanding, bagaimana dia bisa mengatur semuanya? Insinyur jiwa kelas 6 biasa bisa melampaui kelasnya sesekali untuk menggunakan alat jiwa kelas 7. Namun, Heike itu telah menggunakan mereka bertiga, satu demi satu. Ini akan benar-benar abnormal jika dia adalah insinyur jiwa kelas 6. Dia telah mengungkapkan kelas 7 Binding Light di chapter sebelumnya, sementara meriam menusuknya muncul untuk pertama kalinya di chapter ini. Kelompok ini dari Sekte Tang benar-benar bisa menyembunyikan diri dengan baik. Mereka terus-menerus menyembunyikan kemampuan mereka sampai saat terakhir. Heike itu berlutut dengan satu kaki sambil mengangkat meriamnya yang berat. Dia membidik, tetapi masih harus mengendalikan Eye of Fear di udara. Saat ini, Heike itu benar-benar menunjukkan standar insinyur jiwa kelas 7. Dia juga bukan insinyur jiwa kelas 7. Tentu saja, Zheng Zan tidak tahu bahwa Eye of Fear dan meriam menusuk keduanya dilengkapi dengan botol susu tertutup kelas 6. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi Heike itu untuk menangani penipisan dari 3 alat jiwa kelas 7 pada saat yang sama, karena kekuatan jiwanya masih di tingkat 6 cincin. Huo Yuhao, Wang Donger, dan 3 tuan roh jahat terjebak dalam kebuntuan sementara. Xiao Xiao adalah yang pertama menyerang. Setelah Jiang Nanan dan Xiao Xiao melintasi garis tengah, Xiao Xiao tiba-tiba melompat. Jiang Nanan dengan cepat melintas di bawahnya dan meraih pinggangnya yang ramping dengan kedua tangan. Setelah itu, dia membuat 3 putaran cepat sebelum melemparkan Xiao Xiao keluar. Di chapter tim ini, Jiang Nanan tidak akan sangat efektif melawan lawan-lawannya karena jiwa bela diri khusus mereka. Dia paling mahir dalam pertempuran jarak dekat, tetapi itu tidak akan sangat efektif melawan lawan-lawannya karena mereka terlalu besar. Itulah sebabnya Huo Yuhao mengatur agar dia menggunakan kemampuannya sebagai dukungan untuk yang lain. Xiao Xiao terlempar keluar oleh kekuatan putaran Jiang Nanan. Kecepatan di mana Xiao Xiao bergerak bisa dibandingkan dengan Wang Qiwer jika dia maju dengan sekuat tenaga. Sangat cepat, Xiao Xiao berada di atas 3 tuan jiwa jahat. Dia jelas tahu apa kekuatan dan kelemahannya. Dia tidak menyerang lawannya dengan terlalu ambisius. Dia melepaskan Three Life Soul Crush Cauldron-nya di udara, dan cincin jiwanya yang pertama dan kedua bersinar. Dia segera menggunakan harta nasionalnya, Gemetar Cauldron. Kuali besar miliknya menabrak Skeleton King. Huo Yuhao memberinya informasi yang sangat sederhana melalui deteksi spiritualnya. The Skeleton King kira-kira sekuat Abomination. Namun, kekuatan pertahanan lemak Abomination akan mampu menahan serangan Three Life Soul Crush Cauldron. Namun, kuali akan dapat mengekang Skeleton King. Ada suara gemuruh, dan Raja Kerangka terbang mundur, setidaknya 7 tulang rusuknya patah. Mantra di tengah kekosongan, spiritual Tempest tidak mudah ditolak. Ada satu titik umum di antara ketiga tuan jiwa jahat ini, jiwa bela diri mereka hanya kuat karena mereka mengandalkan kekuatan spiritual mereka untuk mengendalikan mereka. Detail ini sangat penting. Setelah jiwa mereka dipengaruhi oleh badai spiritual, kendali mereka atas tubuh mereka sendiri melemah. Serangan Xiao Xiao dilepaskan pada Skeleton King yang tak berdaya, dan mencapai efek ajaib. Xiao Xiao tidak berniat melepaskan Skeleton King meskipun sudah terlempar ke belakang. Cincin jiwa kelimanya menyala untuk pertama kalinya di turnamen ini.
Kualinya terbelah menjadi 3. Masing-masing kuali mengeluarkan seberkas cahaya hitam pekat. Setelah cahaya hitam ini naik ke langit, aura yang kuat langsung muncul. Xiao Xiao tampaknya telah berteleportasi di atas 3 kuali. 3 kuali turun. Saat suara dengung bernada rendah terbentuk, mereka memojokkan Skeleton King. 3 sinar cahaya berpotongan di udara, membentuk penghalang cahaya besar. Raja Tengkorak terperangkap. Soul Land 2 Chapter 334.2. Kerangka Raja Tangdai terbangun saat dia berjuang melawan ketidakstabilan jiwanya sendiri. Dia segera merasa seolah-olah gunung menekan jiwanya. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri untuk berdiri. Dia ditekan dengan kuat ke tanah setelah dia pingsan. Ini adalah keterampilan jiwa kelima dari Three Life Sorcerer's Cauldron, Three Life Sorcerers. Itu adalah keterampilan jiwa yang kuat yang menekan jiwa. Huo Yuhao pernah membiarkan Xiao Xiao menggunakan keterampilan jiwa ini untuk melawannya. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, butuh 3 menit untuk mengatasi penindasan. Penting untuk mengetahui bahwa kekuatan spiritualnya sebanding dengan jiwa Douluo. Kontrolnya bahkan mungkin lebih baik. The Three Life Sorcerer's Cauldron sangat langka di antara jiwa-jiwa alat, tapi itu adalah jiwa bela diri peringkat atas yang tidak kalah dengan Clear Sky Hammer. Karakteristik terbesar dari jiwa bela diri ini adalah bahwa ia menjadi lebih kuat ketika jumlah cincin jiwa dan kemampuan master jiwa meningkat. Ketika Xiao Xiao memperoleh keterampilan jiwa ini, Penatua Suan mengatakan kepadanya bahwa dia dapat melindungi dirinya sendiri terhadap guru roh jahat manapun selama dia belum menjadi jiwa sage. Itu menunjukkan betapa kuatnya keterampilan jiwa ini. Tentu saja, itu bukan tanpa cacat. Setelah diinisiasi, Xiao Xiao tidak bisa bergerak lagi. Dia hanya bisa mengendalikan keterampilan jiwanya dengan seluruh kekuatannya. Kecuali dia mengakhirinya atas kemauannya sendiri atau kekuatan jiwanya habis, Three Life Sorcerers-nya akan tetap aktif. Namun, keterampilan jiwanya mungkin hancur jika dia menderita serangan eksternal. Akibatnya, dia harus memastikan bahwa dia tidak rentan secara eksternal setelah dia menggunakan keterampilan jiwa ini. Xiao Xiao bahkan berpikir untuk menekan ketiga tuan jiwa jahat pada saat yang sama, tetapi usul ini ditolak oleh Huo Yuhao. Semakin banyak orang yang dia tekan, semakin besar kekuatan jiwanya. Dia tidak perlu melakukannya mengingat situasi mereka sekarang. Setelah Three Life Sorcerers dimulai, siapapun yang mencoba menyelamatkan atau menyerang orang yang ditindas akan menderita serangan balik terhadap kekuatan jiwanya karena hubungan antara jiwa dan tubuhnya. Ada alasan sederhana mengapa Xiao Xiao diizinkan menggunakan Three Life Sorcerers. Dia seharusnya menahan seorang master roh jahat 6 cincin dengan budidaya 5 cincinnya. Ini memungkinkan timnya sendiri untuk lebih berkonsentrasi pada kekuatan mereka untuk berurusan dengan 2 tuan roh jahat lainnya. Setelah mereka menyingkirkan 2 yang lain, tidak akan sulit untuk menyingkirkan Raja Tengkorak lagi. Selain itu, Three Life Sorcerers Xiao Xiao tidak memiliki efek pada alat jiwa. Dengan kata lain, Heka itu adalah satu-satunya yang tidak akan menderita serangan balasan dari Three Life Sorcerers jika dia menyerang Raja Kerangka sekarang. Bahkan jika Eye of Fear tidak cocok untuk digunakan melawan Lu Genggeng dan Yan Feng, Raja Kerangka masih menjadi target. Ini disebut strategi. Di bawah keadaan bahwa timnya tidak memiliki keunggulan absolut dan bahkan mungkin sedikit dirugikan, Huo Yuhao memanfaatkan analisis yang diperolehnya melalui deteksi spiritual dan pemahaman mendalam tentang kemampuan rekan timnya untuk menciptakan situasi seperti itu. Namun, Yan Feng sudah bangun tepat saat Raja Kerangka sedang ditekan. Dia tampaknya bisa mengetahui efek dan kekurangan dari Cauldron Sorcerer's Three Life segera. Dia mengepakkan sayap kanannya dengan kuat, dan seberkas cahaya biru es menembak ke arah Xiao Xiao. Mereka 2 lawan 6 sekarang. Itu semakin tidak menguntungkan bagi tim Roh Kudus. Sementara Yan Feng adalah orang yang sangat tenang, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas pada saat ini. Tidak peduli seberapa percaya dirinya, dia tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan seluruh tim Tang Sek sendirian. Namun, penilaiannya sangat akurat. Di antara Sekte Tang, mereka yang bisa menimbulkan ancaman baginya termasuk Susan Shi, Heka itu, Huo Yuhao, dan Wang Donger. Di antara mereka berempat, cedera lama Susan Shi telah kambuh meskipun ia telah berhasil mencapai tujuannya, dan kemampuannya telah jatuh. Adapun 3 lainnya, dia merasa bahwa ancaman terbesar bukanlah Heka itu meskipun dia memiliki 2 alat jiwa kelas 7 bersamanya sekarang. Sebaliknya, itu adalah Huo Yuhao. Itu adalah perasaan yang datang dari jiwanya. Ketika 2 garis es, cahaya seperti kabut menghilang sebelumnya, Yan Feng sudah merasakan bahwa ada bahaya. Bahaya ini datang dari Huo Yuhao.
Es tertinggi. Bahkan kekuatan es iblisku tidak bisa menyerang es tertingginya. Ini adalah seberapa kuat elemen ultimate. Jika aku melahap kemampuannya, bisakah aku meningkatkan kekuatan es jahatku ke tingkat tertinggi? Ketika itu terjadi, saya akan menjadi anak suci gereja, dan saya bahkan mungkin akan menjadi pendiri berikutnya. Saat dia memikirkan hal ini, mata Yan Feng mengungkapkan ekspresi keserakahan. Meskipun serangannya ditujukan pada Xiao Xiao, perhatiannya tertuju pada Huo Yuhao. Garis cahaya biru es melonjak keluar dari dada Huo Yuhao dan mencegat kekuatan es jahat yang dilepaskan Yan Feng. Keberhasilannya membuktikan bahwa kekuatan es jahat Yan Feng lebih rendah daripada es tertingginya. Huo Yuhao dan Wang Donger juga pulih dari pemindahan mereka sebelumnya. Wang Donger mengangkat tangannya, dan heksagram arai muncul di depan Lu Genggeng. Lu Genggeng terbangun tepat setelah Yan Feng. Dia tidak bergerak 1 inci, menunggu kesempatan untuk menyerang. Sangat disayangkan bahwa perubahan pada diri rohaninya tidak dapat disembunyikan dari Huo Yuhao. Arai heksagram Wang Donger segera menghentikannya dari memajukan lebih jauh. Pada saat yang sama, garis tipis cahaya merah gelap, lebar jari telunjuk juga melesat dari kejauhan. Target rentetan cahaya ini adalah Lu Genggeng. Meriam menusuk Hekaitu yang terisi penuh telah ditembakkan. Meskipun jaraknya 100 meter, Lu Genggeng bergidik ketika meriam ditembakkan. Sementara dia gemuk, dia tidak lambat sama sekali. Dia mengarahkan kaki kirinya ke tanah dan berbelok 180 derajat di tempat itu. Itu tampak seperti induk babi tua sedang menari balet. Itu terlalu lucu, tapi itu efektif. Dia segera berbalik menghadap Hekaitu. Dari 6 cincin jiwa Lu Genggeng, cincin jiwa ungu ketiganya bersinar. Tiba-tiba, ia tumbuh semakin besar ukurannya. Dia seperti segumpal daging saat ini. Dia terlalu besar. Meskipun Lu Genggeng juga cepat, dia tidak bisa menghindari lampu merah. Saat melintas, sebuah lubang muncul di tubuhnya dengan suara seperti daging, seperti tombak yang didorong ke bangkai gantung. Sementara cahaya merah gelap tampak sangat tipis, itu menembus tubuhnya setebal 2 meter dan keluar dari punggungnya. Luka masuk dan keluarnya hangus. Lu Genggeng menjerit kesakitan, dan matanya memerah pekat. Dia mengocok lemaknya dan lukanya yang hangus menghilang. Potongan besar lemak kuning menjijikkan yang diperas untuk menutup luka. Sepertinya tidak ada yang terjadi padanya. Dia memelototi Hekaitu dengan mata kecilnya dan melompat tiba-tiba. Bayangkan segumpal daging melompat, itulah yang tampak seperti Lu Genggeng sekarang. Dia tidak melompat ke arah Hekaitu, tetapi membalik tubuhnya ke belakang. Dia jatuh ke Huo Yuhao dan Wang Donger, mencoba untuk menghancurkan mereka. Bukan hanya ini, tetapi cincin jiwa pertamanya juga menyala. Embusan kabut kehijauan dan beracun dilepaskan di sekitarnya. Sementara Huo Yuhao jauh lebih kecil dari Lu Genggeng, dia sekarang jauh kurang fleksibel dibandingkan dengan dia. Bahkan ekspresi Wang Donger berubah ketika dia melihat gunung daging jatuh pada mereka. Namun, sayapnya terbuka pada saat ini. Dia melepaskan kursi roda Huo Yuhao dan membalik. Dia meninggalkan Huo Yuhao sendirian saat dia menghadapi Lu Genggeng. Wang Donger mengangkat sayapnya tinggi-tinggi di udara, dan melepaskan heksagram arai lagi. Kali ini, dia menembak ke arah Yan Feng. Yan Feng memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan ketinggian saat ia mengalahkan sayapnya. Yan Feng sangat percaya diri dengan kemampuan Lu Genggeng. Di antara generasi muda, Lu Genggeng bukan yang paling menonjol di gereja Roh Kudus. Apakah itu Yan Feng atau wanita suci Tangya, kultivasi mereka berada di atasnya. Namun, pertahanan Lu Genggeng jelas yang terbaik. Bahkan ketika dia terkena tembakan meriam kelas 7, dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Itu adalah alat jiwa kelas 7. Meskipun cahaya menembus lemaknya seperti baju sirahnya. Selama inti tubuhnya tidak mengenai, dia masih bisa pulih bahkan jika ribuan lubang dibuat di tubuhnya. Adapun serangan yang menutupi area yang luas, kulitnya yang tebal 10 cm bahkan tidak akan ditembus. Yan Feng dipenuhi dengan niat membunuh sekarang. Dia tidak peduli dengan serangan Wang Donger. Baginya, itu bukan ancaman meskipun tipenya ringan. Selain Wang Donger dan Huo Yuhao yang bertarung melawan dua tuan roh jahat, Xiao Xiao terus menahan Raja Tengkorak, sementara Hekaitu menyerang meriamnya sekali lagi. Su Sanxi dan Jiang Nanan sedang bergegas. Su Sanxi menempel dekat dengan Jiang Nanan sekarang. Dia bisa menggunakan metode yang sama dengan Xiao Xiao untuk membantunya bergabung dengan pertarungan dengan cepat. Sementara hanya ada 3 tuan jiwa jahat yang tersisa, mereka semua secara individual sangat kuat. Dari tampilannya,
Sekte Tang masih jauh dari kemenangan. Mata Huo Yuhao bersinar dengan pandangan dingin ketika dia melihat sosok besar turun dari langit. Dia mengangkat tangan kanannya perlahan, dan putri salju melayang keluar dari dahinya. Proyeksi emas muncul dari punggungnya. Itu adalah teknik bertarung yang telah dia ciptakan, Dewi Cahaya. Sesuatu yang aneh terjadi. Wanita salju tiba-tiba berubah ilusi, dan dia juga bertambah besar pada saat yang sama. Wajah sombong Snow Empress kembali muncul sekali lagi. Proyeksi emas di belakang Huo Yuhao daripada menyatu dengan tubuhnya. Satu proyeksi emas dan satu putih menyatu ke dalam tubuhnya pada saat yang sama. Soul Land 2 Chapter 334.3 Wang Donger melayang dekat ke punggungnya dan menyaksikan dengan cemas. Meskipun dia percaya diri pada Huo Yuhao, Tuan Roh Jahat terlalu aneh. Jika bukan karena fakta bahwa Huo Yuhao mendesaknya untuk mundur, dia tidak akan meninggalkan sisinya. Namun, dia tidak lambat meskipun dia setengah panik. Sebuah voli besar cahaya Dewi Kupu-Kupu terbang keluar untuk mencegat Yan Feng. Yan Feng tertegun. Wang Donger yang tampaknya tidak berbahaya telah memberinya kejutan besar. Cahaya yang tampaknya kacau Dewi Kupu-Kupu dipenuhi dengan aura cahaya yang pekat. Meskipun itu tidak bisa mengekang kekuatan es jahatnya, setiap bola cahaya meledak dengan kekuatan cahaya saat meledak. Itu memiliki perlawanan besar terhadap kekuatannya. Selanjutnya, arai heksagram juga bangkit dari tanah saat cahaya kupu-kupu Dewi dilepaskan. Yan Feng tidak bisa dikejutkan oleh arai heksagram di bawahnya, menghindarinya dengan mudah. Namun, setiap bola cahaya dari cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Donger melewati arai heksagram. Dalam proses melewatinya, kekuatan bola melonjak, meningkat setidaknya untuk menggandakan kekuatan aslinya. Kecepatan pengisian Yan Feng menurun secara signifikan, dan dia tidak bisa menyerang Huo Yuhao pada saat yang sama ketika Lu Genggeng menabraknya. Bisakah heksagram arainya digunakan sebagai skill penguatan? Untuk beberapa alasan, Yan Feng merasa sangat gelisah. Namun, dia tiba-tiba mengubah targetnya ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat segera menyerang Huo Yuhao. Cincin jiwanya yang pertama dan ketiga bersinar pada saat yang bersamaan, dan tubuhnya berlipat ganda. Dia membuka sayapnya yang besar dan berbalik di udara. Saat dia melakukannya, cincin jiwa keduanya menyala. Tubuhnya yang membesar berubah ilusi. Dia juga menghadapi Su Sanxi, yang terlempar ke depan saat itu oleh Jiang Nanan. Su Sanxi khawatir. Huo Yuhao segera berteriak agar dia berhati-hati melalui deteksi spiritualnya. Saat ia diblokir dengan perisai penyusuan Wu, keterampilan jiwa ketiganya, kekuatan dunia bawah misterius, juga dilepaskan pada saat yang sama. Keterampilan jiwa kelimanya, serangan turtle-turtle, juga diaktifkan. Su Sanxi sangat menyadari keadaan di mana dia berada. Cedera lamanya telah kambuh, dan kekuatan jiwanya telah sangat terkuras setelah dia menggunakan pemindahan dunia bawahnya yang misterius 2 kali. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan serangan turtle-turtle tepat setelah menggunakan kekuatan dunia bawah misterius, mengingat betapa sombongnya dia. Namun, tiba-tiba dia merasa sangat beruntung telah melakukannya. Tengkorak besar tiba-tiba muncul di depan Yan Feng ilusi. Tengkorak ini sangat aneh, panjangnya 2 meter, tinggi 1 meter, dan lebarnya lebih dari 1,5 meter. Ketika membuka rahangnya, jelas terlihat seperti tengkorak naga besar. Pada saat ini, semua orang dari Sekte Tang akhirnya tahu apa jiwa bela diri Yan Feng. Tulang naga. Di antara tuan jiwa jahat, itu dianggap sebagai salah satu jiwa bela diri peringkat atas. Sebuah bola gas biru es melonjak menuju Su Sanxi seperti gelombang pasang. Keterampilan jiwa pertama Yan Feng adalah transformasi naga, dan keterampilan jiwa ketiganya adalah dragonifikasi. Keterampilan jiwa pertamanya memungkinkan tubuhnya untuk berubah menjadi naga tulang, sedangkan jiwa ketiga memungkinkannya menggunakan kekuatan jiwa untuk membentuk bagian-bagian tubuh naga tulang. Dengan kedua keterampilan penguatan ini, keterampilan jiwa keduanya, Dragon Breath, muncul. Ledakan keras tidak menyebabkan Su Sanxi terlempar. Sebagai gantinya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya biru sedingin es. Dia langsung diubah menjadi patung es besar dan dibekukan di tempat. The Bone Dragon menghilang, tapi tubuh Yan Feng yang diperluas tidak menyusut dalam ukuran. Pada titik ini, ada erangan keras di sampingnya. Erangan datang tidak jauh darinya. Itu dari Lu Genggeng, yang menabrak Huo Yuhao dengan punggung menghadap anggota Sekte Tang yang terikat kursi roda. Tangan kanan Huo Yuhao meraih Lu Genggeng, satu-satunya tangan yang bisa ia gunakan. Proyeksi Ratu Salju dan Dewi Cahaya direformasi di atas Huo Yuhao. Auranya mulai berubah sangat.
Itu aura yang elegan dan dingin, namun mendominasi. Itu adalah telapak tangan sederhana. Telapak tangan putih bersalju itu menempel di pantat Lu Genggeng. Tubuh Lu Genggeng berbobot setidaknya beberapa ribu kilogram. Namun, Huo Yuhao berhasil menghentikannya hanya dengan telapak tangannya. Setelah itu, kursi roda Huo Yuhao meluncur mundur dengan mengeksploitasi kekuatan rebound, dan dia langsung pindah dari jalan Lu Genggeng. Suara erangan datang dari Lu Genggeng saat dia jatuh ke tanah. Seluruh panggung tampaknya mengalami gempa bumi. Meskipun dia hanya meliriknya, Yan Feng jelas melihat bahwa gas beracun yang mendekati Huo Yuhao diubah menjadi bubuk hijau sebelum tersebar dengan tidak berbahaya. Itu adalah aura Ultimate Ace yang kuat. Namun, sangat disayangkan kultivasinya terlalu lemah. Ekspresi menghina melintas di wajah Yan Feng. Dia belum pernah menganggap Sekte Tang dengan serius sebelumnya. Bahkan tanpa Tangya, dia benar-benar yakin bahwa dia bisa mengubah situasi sendiri. Menurut pendapatnya, Huo Yuhao hanya seorang guru jiwa 5 cincin, tidak peduli seberapa berbakatnya dia. Di sisi lain, Yan Feng adalah sage jiwa jahat 7 cincin. Bahkan beberapa doulos jiwa berdering 8 tidak akan mendapat keuntungan darinya. Sekte Tang tidak ada artinya baginya. Dragon Breath-nya telah melumpuhkan Su Sanxi. Dia berbalik dan meraung ke langit seperti naga. Cincin jiwa keduanya bersinar lagi, dan Bone Dragon-nya muncul sekali lagi. Targetnya kali ini adalah Wang Donger. Cahaya biru es yang menakutkan menyebabkan sekelilingnya menjadi biru pucat, dan dengan cepat bergerak ke arah Wang Donger. Lampu emas menyala, dan Wang Donger menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah di belakang Huo Yuhao. Teleportasi instan, keterampilan jiwa yang datang dengan tulang kaki kirinya. Dragon Breath meledak ketika menabrak penghalang pelindung di dekatnya, mengubah sepetak besar penghalang pelindung berwarna biru es. Cincin es mulai menyebar dari mereka. Sepertinya bahkan penghalang pelindung tidak bisa bertahan lebih lama. Itu adalah serangan yang sangat kuat. Ketika para penonton melihat pemogokan yang mengerikan, mereka tidak bisa tidak berpikir bahwa ini bukan pertama kalinya hari ini. Siapa tuan jiwa tipe naga terkuat di turnamen ini? Mereka sudah terkejut dengan penampilan Bei Bei, tetapi saat ini, Master Roh Jahat 7 cincin ini dengan jiwa bela diri naga tulang tampak bahkan lebih mencengangkan. Saat ini, semua orang dari Sekte Snow Demon tampak sangat suram, termasuk Long Aotian. Mereka baru saja menyadari bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan melawan Sekte Roh Kudus. Mengabaikan sisanya, kemampuan Yan Feng tidak di bawah Long Aotian. Apalagi masih ada Tangya. Sekte Roh Kudus terlalu kuat. Meskipun Dragon Breath tidak mengenai Wang Donger, Huo Yuhao masih dalam kesulitan. Sebuah kait besar yang dibentuk oleh cahaya putih pucat tiba-tiba muncul di depannya. Huo Yuhao merasakan kekuatan aneh yang mentransmisikan melalui itu. Setelah ini, dia terlempar ke belakang, bersama dengan kursi rodanya. Cincin jiwa keempat Lu Genggeng telah menyala. Kait besar ini adalah keterampilan jiwa keempatnya. Huo Yuhao tertangkap basah, karena dia terkejut dengan serangan Yan Feng. Kait besar terhubung ke rantai tulang pucat putih. Mereka tampaknya telah dibentuk menggunakan kekuatan jiwa, tetapi mereka sangat tangguh. Huo Yuhao berjuang, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri. Dia bahkan lebih terkejut bahwa dia tidak bisa menggunakan teleportasi instannya. Seolah-olah kail itu terhubung ke jiwanya. Kekejian membuka mulutnya lebar-lebar dan melepaskan raungan marah pada Huo Yuhao saat dia mendekat. Pantatnya baru saja dipukul oleh Huo Yuhao, dan rasanya sangat dingin. Lebih dari setengah pantatnya terasa sangat mati rasa, dan telah kehilangan semua perasaan. Meskipun pantatnya bukan inti dari tubuhnya, Lu Genggeng merasa seolah-olah tubuhnya menjadi lebih tidak fleksibel. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun dengan seluruh kaki kanannya. Dia secara alami membenci Huo Yuhao. Wang Donger telah menggunakan teleportasi instannya untuk muncul di belakang Huo Yuhao. Saat Huo Yuhao diseret, dia juga secara alami terungkap. Ekspresi sengit melintas di wajah Yan Feng. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena Wang Donger cantik. Dia mengerang dingin, dan cincin jiwa keempatnya bersinar lagi. Wang Donger merasa merinding. Pada saat berikutnya, formasi besar dengan diameter lebih dari 5 meter dan dibuat menggunakan semua jenis tulang muncul. Pengekangan yang tak terlukiskan tampaknya menelan tubuhnya. Wang Donger hanya merasakan gelombang dan gelombang kekuatan isap yang kuat datang dari formasi aneh yang tampaknya melahap kekuatan hidupnya. Dia bahkan merasa seolah-olah dagingnya akan terkoyak. Ini adalah keterampilan jiwa keempat Yan Feng, makam.
Itu sangat efektif untuk mengendalikan dan melukai lawan seseorang. Itu bisa menyerap daging lawan untuk memberi makan kekuatan hidup pengguna itu. Pada saat yang sama, lawan akhirnya akan berubah menjadi sekantong tulang, dan tulang-tulang ini bisa memperkuat tulang naga Yan Feng. Itu sangat kejam. Itu juga cara terbaiknya untuk meningkatkan kultivasi sendiri. Sejak dia memperoleh keterampilan jiwa keempatnya, ada peningkatan yang signifikan dalam kecepatan kultivasinya. Wang Donger menekan tanpa ragu, dan heksagram arai dilepaskan dari bawah kakinya. Cahaya keemasan menyala dan melindunginya. Namun, arai heksagram hanya bisa melindungi kekuatan hidupnya dari dimakan. Dia tidak bisa lepas dari kekuatan isap yang diberikan oleh makam. Jiang Nanan akhirnya bergegas pada saat ini.